Pernahkah Anda mencurahkan sepenuh hati dalam sebuah hubungan hanya untuk menemukan bahwa upaya Anda diabaikan atau bahkan dieksploitasi? Sayangnya, banyak dari kita yang menghadapi situasi menyakitkan seperti itu, di mana kita memberikan segalanya hanya untuk melihat orang lain memanfaatkannya dan pergi begitu kebutuhan mereka terpenuhi. Namun, bagaimana jika kita bisa menghadapi tantangan ini dengan cara yang berbeda? Dengan pola pikir stoik yang tidak hanya melindungi kedamaian batin kita tetapi juga membimbing kita dalam menjaga hubungan yang sehat. Hari ini, kita akan membahas 10 prinsip penting komunikasi antara pria dan wanita yang terinspirasi oleh kebijaksanaan stoik. Pedoman ini akan membantu Anda menghindari jebakan umum yang dapat menyebabkan kekecewaan dan luka dalam hubungan. Dengan menghindari kesalahan-kesalahan ini, Anda dapat mendorong rasa hormat, pemahaman, dan ikatan yang lebih kuat dengan pasangan Anda. Jadi, jika Anda sedang menavigasi perairan hubungan yang bergejolak atau ingin mencegah sakit hati di masa depan, video ini akan memberi Anda alat untuk meningkatkan ketahanan dan menjaga hubungan tetap bermakna serta seimbang. Jangan lupa untuk menekan tombol like untuk mendukung saluran kami, berlangganan, dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten berwawasan lainnya seperti ini. Jika Anda merasa video hari ini bermanfaat, silakan bagikan dengan seseorang yang mungkin mendapat manfaat dari prinsip-prinsip stoik ini. Sekarang, mari kita ungkap bersama wawasan transformatif ini. Nomor 1, jangan bersikap reaktif. Bayangkan Anda berada dalam situasi di mana ketegangan tinggi dan emosi memuncak, mungkin dengan seseorang yang sangat Anda pedulikan, dan percakapan berubah menjadi lebih buruk. Apa yang dilakukan kebanyakan orang? Mereka bereaksi, menjadi defensif, menaikkan suara, atau meniru intensitas orang lain. Ini adalah respons manusia yang alami, bukan? Tapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa kunci untuk tidak hanya menyelesaikan konflik ini, tetapi juga mendapatkan rasa hormat yang mendalam, adalah dengan melakukan sebaliknya. Disinilah prinsip-prinsip stoikisme berperan, dan itu dimulai dengan menguasai ketidakreaktifan. Salah satu hal paling kuat yang bisa dilakukan seorang pria dalam hubungan adalah menghindari menjadi reaktif, terutama saat emosi memuncak. Bayangkan ini, pasangan Anda sedang marah, mungkin dia mengalami hari yang buruk atau ada sesuatu yang Anda katakan yang tanpa sengaja melukai perasaannya. Sangat mudah pada momen-momen seperti ini untuk merasa diserang atau defensif, untuk segera bereaksi dan memperburuk situasi. Tapi inilah rahasianya, bereaksi secara impulsif hanya menambah bahan bakar ke api, menciptakan lebih banyak kekacauan. Sebaliknya, bagaimana jika Anda bisa tetap tenang di tengah badai? Ketika seorang wanita sedang emosional, frustrasi, atau marah, jangan samakan energinya dengan menjadi reaktif. Ini bukan berarti mengabaikan perasaannya atau bersikap acuh tak acuh. Justru sebaliknya, ini berarti tetap tenang, terpusat, dan bijaksana. Ambil jeda sejenak, tarik napas, dan dengarkan dengan seksama. Pahami dari mana emosi itu berasal tanpa membiarkannya memicu emosi Anda sendiri. Anda tidak perlu memperbaiki semuanya dengan segera, dan Anda tentu tidak perlu membiarkan emosi Anda mencerminkan emosinya. Wanita secara alami menghormati pria yang bisa tetap tenang di bawah tekanan. Kenapa? Karena ini menunjukkan kedewasaan emosional, kekuatan, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup dengan anggun. Ketika Anda tetap tenang dalam situasi di mana kebanyakan orang akan kehilangan kendali, itu menunjukkan bahwa Anda memiliki kendali diri yang mendalam. Anda tidak mudah terpengaruh oleh kekacauan eksternal, dan itu adalah kualitas yang langka. Penting untuk diingat bahwa tidak menjadi reaktif tidak berarti menekan perasaan Anda sendiri atau menjadi pengamat pasif dalam hubungan. Ini tentang menguasai keadaan emosional Anda sehingga Anda bisa merespons, bukan bereaksi. Ada perbedaan besar antara keduanya. Reaksi adalah impulsif, emosional, dan seringkali disesali. Sementara itu, respons adalah terukur, bijaksana, dan menunjukkan bahwa Anda yang memegang kendali atas emosi Anda, bukan sebaliknya. Dengan tidak menjadi reaktif, Anda menunjukkan bahwa Anda adalah pria yang bisa menghadapi situasi sulit dengan tenang dan matang. Anda menjadi kekuatan yang stabil dalam hubungan, orang yang dia tahu bisa diandalkan saat keadaan menjadi sulit. Dan itu bukan hanya sesuatu yang menarik, tapi juga sesuatu yang membangun kepercayaan dan rasa hormat yang langgeng dalam hubungan apapun. Di dunia di mana emosi seringkali terasa luar biasa, belajar mengendalikan emosi Anda sendiri, terutama dalam momen tekanan tinggi, membuat Anda menonjol.
Anda menjadi mercusuar stabilitas, seseorang yang tidak terombang-ambing oleh badai di sekitarnya, tetapi justru tetap kokoh di tanah. Itulah kekuatan stoikisme, dan itulah mengapa menguasai ketidakreaktifan adalah pengubah permainan yang begitu besar bagi pria dalam hubungan. Nomor 2, jangan mencari validasi secara terus-menerus. Misalkan Anda sedang berada dalam sebuah hubungan dan segala sesuatunya terlihat baik-baik saja di permukaan. Namun, jauh di dalam diri Anda merasa selalu membutuhkan penegasan. Anda mendambakan validasi, umpan balik terus-menerus yang memberitahu Anda bahwa Anda sudah melakukan hal yang benar. Sekarang, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri Anda, apa yang terjadi ketika validasi itu tidak datang. Apakah Anda merasa cemas, ragu terhadap diri sendiri, atau merasa kurang berharga? Inilah kenyataannya, bergantung pada orang lain, terutama wanita yang Anda sayangi, untuk menvalidasi nilai diri Anda bukan hanya menjadi beban baginya, tetapi juga melemahkan rasa percaya diri Anda sendiri. Seorang pria bernilai tinggi tahu bahwa kepercayaan diri dan harga dirinya tidak bergantung pada pendapat orang lain. Mudah jatuh ke dalam perangkap membutuhkan validasi terus-menerus, terutama dalam hubungan, tetapi inilah yang perlu Anda sadari, jika Anda terus mencari penegasan dari seorang wanita agar merasa baik tentang diri Anda tidak hanya melemahkan identitas Anda sendiri, tetapi juga memberi tekanan yang tidak perlu padanya. Tidak ada orang, bahkan orang yang mencintai Anda, yang seharusnya bertanggung jawab untuk membuat Anda merasa utuh. Pikirkan dengan cara ini, jika setiap kali Anda melakukan sesuatu yang baik atau penuh perhatian, Anda mengharapkan dia untuk memperhatikan dan memuji Anda, apa yang terjadi ketika dia tidak melakukannya? Anda akan merasa frustrasi, mungkin bahkan kesal. Dan dia mungkin mulai merasa seperti berjalan di atas kulit telur, terus-menerus harus meningkatkan kepercayaan diri Anda, alih-alih menikmati hubungan apa adanya, sebuah kemitraan yang dibangun atas rasa hormat bersama, bukan validasi. Mari kita ambil sebuah contoh. Anda mengirimkan pesan yang penuh kasih atau merencanakan kencan kejutan. Jauh di dalam hati Anda berharap dia akan merespons dengan kata-kata pujian yang memuji betapa luar biasanya Anda. Tapi bagaimana jika dia sedang mengalami hari yang sulit dan tidak bisa memuji usaha Anda? Jika Anda adalah seseorang yang selalu mencari validasi, Anda mungkin mulai merasa tidak aman, bertanya-tanya apakah gerakan Anda tidak cukup baik. Saat itulah segalanya menjadi salah. Alih-alih menikmati momen itu atau mengakui nilai Anda sendiri, Anda telah mengaitkan harga diri Anda dengan tanggapannya. Disinilah perubahan terjadi. Seorang pria bernilai tinggi tidak membutuhkan persetujuan orang lain untuk merasa valid. Dia memuji wanitanya bukan karena dia mencari pujian sebagai balasannya, tetapi karena dia benar-benar ingin mengangkat semangatnya. Dia menunjukkan cinta dan apresiasi karena itu adalah sifat alaminya, bukan karena dia mencoba mengisi kekosongan dalam dirinya. Dan ketika Anda mulai beroperasi dari pola pikir itu, Anda menjadi lebih percaya diri, lebih aman, dan lebih menarik, tidak hanya baginya tetapi juga bagi semua orang di sekitar Anda. Faktanya, ketika Anda berhenti mencari validasi terus-menerus, Anda mendapatkan kembali kekuatan Anda. Anda menjadi seseorang yang memimpin dengan kekuatan batin, seseorang yang mengetahui nilai dirinya tanpa perlu diingatkan oleh orang lain setiap saat. Memuji dia, merencanakan hal-hal istimewa untuknya, atau sekadar hadir dalam hubungan menjadi hal yang mudah karena Anda melakukannya bukan untuk mendapatkan persetujuan, tetapi karena cinta dan kepedulian yang tulus. Wanita, seperti halnya siapapun, tertarik pada kepercayaan diri. Dan tidak ada yang menunjukkan kepercayaan diri lebih dari seorang pria yang tidak bergantung pada validasi eksternal untuk mengetahui nilai dirinya. Ketika Anda berakar pada harga diri Anda sendiri, Anda membawa stabilitas ke dalam hubungan. Dia tidak perlu memikul beban emosional memastikan Anda merasa dihargai setiap saat. Dia bisa menikmati berada bersama Anda. Jadi, lain kali ketika Anda merasa terdorong untuk mencari validasi, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya melakukan ini karena merasa benar, atau karena saya membutuhkan penegasan? Semakin Anda membudidayakan harga diri dari dalam, semakin menarik Anda akan menjadi, tidak hanya baginya, tetapi juga bagi diri Anda sendiri. Dan pada akhirnya, disitulah letak kepercayaan diri sejati. Sekarang setelah kita menjelajahi pentingnya untuk tidak selalu mencari validasi, saya ingin mendengar pendapat Anda. Pernahkah Anda menemukan diri Anda bergantung pada persetujuan orang lain untuk merasa baik tentang diri Anda? Bagaimana hal itu mempengaruhi hubungan Anda?
Jangan ragu untuk membagikan pengalaman Anda di kolom komentar, atau jika Anda setuju dengan pola pikir ini, ketik di komentar, kepercayaan diri sejati datang dari dalam. Wawasan Anda mungkin saja menginspirasi seseorang dalam perjalanan mereka menuju rasa percaya diri. Mari kita lanjutkan percakapan ini. Nomor 3, jangan biarkan ketertarikan mengalahkan prinsip-prinsip Anda. Pertimbangkan skenario ini, Anda bertatapan dengan seseorang yang tampaknya mencentang semua kotak dalam hal ketertarikan fisik. Senyumannya memikat, energinya begitu menarik, dan Anda merasakan koneksi instan. Segala sesuatu tentang dirinya menarik Anda, dan rasanya seperti semesta memberi dorongan untuk mengejarnya. Tapi, inilah masalahnya, saat Anda mulai mengenalnya lebih baik, Anda mulai menyadari bahwa beberapa nilai atau perilakunya tidak selaras dengan nilai-nilai Anda. Sekarang, Anda dihadapkan pada pilihan yang dapat membentuk jalannya hubungan Anda dan karakter Anda. Sangat mudah untuk membiarkan ketertarikan menyapu Anda ketika Anda tertarik secara fisik pada seseorang. Emosi dengan mudah bisa mengambil alih, mendorong Anda untuk mengabaikan penilaian yang lebih baik. Tiba-tiba, kompromi kecil tampak dapat dibenarkan karena Anda sedang tergila-gila. Anda berkata pada diri sendiri, mungkin ini bukan masalah besar, atau dia akan berubah seiring waktu. Tapi jauh di lubuk hati, Anda tahu bahwa itu adalah jalan yang licin. Namun, seorang pria stoik tidak jatuh ke dalam perangkap ini. Dia tetap berpijak pada kenyataan, mengetahui bahwa prinsip-prinsipnya adalah inti dari siapa dirinya, dan tidak ada ketertarikan sementara yang layak untuk mengabaikan prinsip-prinsip itu. Jalan stoik mengharuskan Anda untuk mundur sejenak dan merenung. Dalam situasi ini, Anda harus bertanya pada diri sendiri, apakah ini seseorang yang dapat saya bangun hubungan yang bermakna dengannya, atau saya hanya terbawa oleh ketertarikan fisik. Jika karakternya tidak sesuai dengan nilai-nilai Anda, seorang pria stoik menyadari bahwa inilah saatnya untuk pergi, bahkan jika itu menyakitkan pada saat itu. Ini bukan tentang arogansi atau berpikir bahwa Anda lebih baik dari orang lain. Ini tentang harga diri dan mengetahui bahwa prinsip-prinsip Anda tidak dapat dinegosiasikan. Pergi dari seseorang yang tidak sesuai dengan standar Anda, meskipun ada ketertarikan, bukanlah tanda kelemahan, ini adalah tindakan pengendalian diri yang kuat. Dan inilah hal yang menarik, ketika Anda hidup dengan nilai-nilai Anda, orang-orang memperhatikan. Wanita akan lebih menghormati Anda ketika mereka melihat bahwa Anda tidak mau mengorbankan integritas Anda demi hubungan emosional yang sementara. Ini menunjukkan bahwa Anda menghargai diri sendiri dan bahwa Anda memiliki kekuatan batin untuk pergi ketika sesuatu tidak selaras dengan keyakinan Anda. Sebaliknya, ketika Anda menyerah pada ketertarikan dan membiarkannya mengalahkan prinsip-prinsip Anda tidak hanya mengorbankan nilai-nilai Anda, tetapi juga mengurangi harga diri Anda. Anda mengirimkan pesan kepada diri sendiri dan orang lain bahwa Anda bersedia mengubah siapa diri Anda demi kesenangan sementara. Dalam jangka panjang, ini mengarah pada penyesalan dan ketidakpuasan karena Anda telah mengkhianati diri sejati Anda. Ingatlah, seorang stoik sejati memahami bahwa prinsip-prinsiplah yang mendefinisikan seorang pria. Prinsip-prinsip tersebut adalah kompas yang menuntunnya melalui badai emosi dan godaan. Berpegang pada nilai-nilai Anda bahkan ketika itu sulit akan membangun fondasi yang lebih kuat untuk kehidupan dan hubungan yang Anda layak dapatkan. Dan ketika Anda tetap teguh dalam siapa diri Anda, orang-orang yang tepat, mereka yang benar-benar menghormati dan mengagumi Anda, akan tertarik kepada Anda. Jadi, lain kali ketika ketertarikan mengancam untuk menarik Anda keluar jalur, berhentilah sejenak, tarik napas, dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya membiarkan hasrat menentukan pilihan saya, atau apakah saya tetap setia pada nilai-nilai inti saya. Seorang pria stoik selalu tahu bahwa prinsip-prinsipnya tidak bisa diperjualbelikan, tidak peduli seberapa menggoda situasinya. Pada akhirnya, hidup dengan integritas jauh lebih memuaskan daripada ketertarikan sementara. Nomor 4, jangan berlebihan menjanjikan atau memenuhi. Misalkan Anda sedang duduk berhadapan dengan seseorang yang sangat Anda minati. Percakapan mengalir dengan lancar dan Anda sangat ingin memberikan kesan yang baik. Tiba-tiba, momen itu muncul, mungkin mereka menyebutkan bahwa mereka membutuhkan bantuan untuk suatu proyek besar, atau mereka menyarankan perjalanan untuk akhir pekan. Sebelum Anda benar-benar memproses betapa padatnya jadwal Anda atau betapa lelahnya Anda, kata-kata keluar dari mulut Anda, "Ya, saya bisa melakukannya, tidak masalah sama sekali." Pada saat itu, rasanya seperti hal yang tepat untuk dikatakan. Anda ingin terlihat dapat diandalkan,
seperti seseorang yang selalu ada, seseorang yang bisa menangani apapun. Tapi kenyataannya berbeda, dan ketika saatnya tiba untuk benar-benar melaksanakan, Anda dihadapkan pada kenyataan yang tidak nyaman, Anda tidak memiliki kapasitas untuk memenuhinya. Sekarang, Anda terjebak dalam posisi di mana Anda harus berjuang untuk membuatnya terjadi, menguras tenaga Anda dalam prosesnya, atau Anda harus menarik kembali kata-kata Anda, yang mengarah pada kekecewaan dan frustrasi baik bagi Anda maupun orang lain. Ini membawa kita pada poin penting dalam hubungan. Ini adalah salah satu perangkap paling umum yang dijumpai banyak orang, terutama pria yang ingin membuat kesan kuat di awal hubungan. Anda berpikir bahwa mengatakan, ya untuk segala sesuatu akan menunjukkan betapa dapat diandalkannya Anda, tetapi pada kenyataannya seringkali hasilnya justru sebaliknya. Stoicisme menawarkan pelajaran kuat di sini. Filsafat ini mendorong kita untuk mengendalikan apa yang bisa kita tangani, menerima keterbatasan kita, dan yang paling penting, mengelola ekspektasi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk hubungan. Ambil contoh situasi di mana seseorang yang Anda temui meminta bantuan, mungkin itu adalah permintaan mendadak untuk tugas besar, atau mereka ingin merencanakan liburan akhir pekan yang rumit. Namun, Anda tahu bahwa tenggat waktu pekerjaan atau komitmen pribadi Anda akan membuatnya hampir mustahil untuk dilakukan. Godaan untuk setuju mungkin kuat karena Anda tidak ingin mengecewakan mereka saat itu, tetapi stoicisme mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, berpikir, dan jujur tentang kapasitas kita. Mengatakan, saya ingin sekali membantu, tetapi saya sedang sibuk sekarang, mungkin tampak seperti kekecewaan kecil dalam jangka pendek, tetapi itu jauh lebih baik daripada setuju pada sesuatu yang tidak bisa Anda penuhi. Dengan berlatih komitmen yang penuh kesadaran ini, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai orang lain cukup untuk bersikap transparan, bahwa Anda menghormati mereka dengan tidak membuat janji kosong. Kejujuran dalam jangka panjang membangun kepercayaan. Ketika Anda jujur tentang apa yang bisa dan tidak bisa Anda lakukan, orang-orang di sekitar Anda, terutama wanita dalam hubungan, akan menghargai bahwa Anda tidak menyiapkan mereka untuk kekecewaan. Mereka akan menghormati Anda karena kematangan Anda, kemampuan Anda untuk berkomunikasi dengan jelas, dan fakta bahwa Anda tidak mencoba menjadi seseorang yang bukan Anda. Kita hidup di dunia di mana ada tekanan yang konstan untuk mengatakan, iya, pada segala hal, untuk selalu tersedia, dan untuk tidak pernah mengecewakan siapapun. Tetapi pendekatan stoik mengingatkan kita bahwa bukan tugas kita untuk memenuhi ekspektasi semua orang, terutama ketika hal itu datang dengan mengorbankan kesejahteraan atau kejujuran kita sendiri. Sebaliknya, kita harus fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, termasuk mengelola komitmen kita dan jujur tentang batasan kita. Jadi, lain kali Anda dihadapkan pada pilihan untuk berlebihan menjanjikan atau memenuhi, berhenti dan berpikir, apakah ini sesuatu yang benar-benar bisa saya lakukan? Apakah ini realistis? Jika jawabannya tidak, jangan takut untuk mengomunikasikannya. Dalam jangka panjang, orang-orang, terutama mereka yang peduli pada Anda, akan menghormati kejujuran Anda jauh lebih daripada janji yang tidak ditepati. Jika Anda sudah membaca sejauh ini, saya ingin mendengar pendapat Anda. Apakah Anda pernah menemukan diri Anda dalam situasi yang serupa, atau memiliki wawasan tentang bagaimana menangani tekanan untuk berlebihan berkomitmen? Jangan ragu untuk berbagi di komentar di bawah ini. Mari kita teruskan percakapan ini, dan jika Anda tidak tahu harus mengatakan apa, cukup ketik, kejujuran membangun kepercayaan. Karena pada akhirnya, itulah yang benar-benar memperkuat hubungan. Masukan Anda penting, dan saya sangat antusias membaca apa yang Anda pikirkan. Nomor 5, jangan prioritaskan dia di atas tujuan Anda. Bayangkan ini, Anda sedang membangun sesuatu yang bermakna, mungkin karir Anda, proyek impian, atau tujuan yang telah Anda idamkan selama bertahun-tahun. Kemudian seseorang masuk ke dalam hidup Anda yang membuat Anda terpesona, dan sebelum Anda menyadarinya, fokus Anda mulai bergeser. Perlahan-lahan, Anda mulai menempatkan kebutuhan dan keinginannya di atas misi pribadi Anda, membiarkan tujuan-tujuan pribadi Anda terabaikan. Ini adalah situasi yang umum, salah satu yang banyak pria alami ketika mereka sangat terlibat dengan seseorang. Tapi inilah kenyataan pahitnya, begitu Anda memprioritaskan seorang wanita di atas tujuan Anda tidak hanya kehilangan pandangan terhadap tujuan Anda, tetapi Anda juga berisiko kehilangan rasa hormat, baik dari dirinya maupun dari diri Anda sendiri. Stoicisme mengajarkan kita pelajaran yang kuat, tujuan Anda harus selalu menjadi kekuatan penuntun dalam hidup Anda. Tujuan,
gairah, dan ambisi Anda, itulah yang mendefinisikan Anda. Seorang pria yang memiliki arah yang jelas dan tanpa henti mengejar misinya tidak hanya merasa terpenuhi, tetapi juga sangat menarik. Ada sesuatu yang magnetis tentang seseorang yang tahu kemana mereka akan pergi dan bersedia bekerja keras untuk mencapainya. Sebaliknya, ketika Anda melepaskan tujuan Anda, ketika Anda mengorbankan pertumbuhan pribadi Anda hanya untuk menyenangkan orang lain, Anda kehilangan esensi dari siapa diri Anda. Dan mari kita jujur, tidak ada yang benar-benar tertarik pada seseorang yang meninggalkan impian mereka demi hubungan. Bayangkan seorang pria yang dulunya memiliki mimpi besar, mungkin dia ingin menulis buku, memulai bisnis, atau menjadi ahli di bidangnya. Dia terdorong, penuh semangat, dan fokus pada jalannya. Tapi setelah jatuh cinta, dia mulai menghabiskan seluruh waktunya melayani kebutuhan pasangannya, menempatkan kebahagiaannya di atas ambisinya sendiri. Pada awalnya, ini mungkin terlihat manis, bahkan romantis. Namun seiring waktu, dia mulai merasa kosong, seperti ada yang hilang. Tujuan-tujuannya, yang dulunya memberinya energi dan kepercayaan diri, kini hanyalah kenangan yang jauh. Apa yang terjadi? Tidak hanya dia merasa tidak terpenuhi, tetapi pasangannya, yang dulu tertarik pada ambisinya, mungkin mulai kehilangan rasa hormat padanya karena dia bukan lagi orang yang awalnya dia kagumi. Ketika Anda menempatkan tujuan Anda terlebih dahulu, Anda tidak hanya melakukannya untuk diri Anda sendiri. Anda menunjukkan kepada orang-orang di sekitar Anda, terutama wanita dalam hidup Anda, bahwa Anda adalah seseorang yang memiliki visi, seseorang yang bertekad untuk menjalani hidup sesuai dengan persyaratan Anda sendiri. Ini tidak berarti mengabaikan hubungan Anda, ini berarti membangun kehidupan di mana baik tujuan Anda maupun hubungan Anda bisa berdampingan, dengan misi Anda sebagai inti. Hubungan yang sehat akan mendukung dan menghormati hal itu, bukan menuntut Anda untuk mengorbankannya. Cara lain untuk melihatnya adalah seperti ini, tujuan Anda adalah jangkar Anda. Tampaknya, Anda seperti kapal yang terombang-ambing di laut, mudah terombang-ambing oleh angin keadaan eksternal. Tetapi ketika Anda berlabuh dalam misi Anda memiliki arah, stabilitas, dan kepercayaan diri, dan itulah yang memerintahkan rasa hormat. Wanita secara alami tertarik pada pria yang memiliki tujuan mereka sendiri, yang tidak bergantung pada hubungan untuk mendefinisikan nilai diri mereka. Seorang pria dengan tujuan membawa kekuatan dan keamanan dalam hubungan karena dia tahu siapa dirinya dan kemana dia menuju. Pada akhirnya, tetap setia pada tujuan Anda bukan hanya tentang mencapai kesuksesan, itu tentang mempertahankan integritas dan harga diri Anda. Ketika Anda memprioritaskan misi Anda menciptakan kehidupan yang penuh makna dan kepuasan, dan itulah saat Anda menarik orang yang tepat ke dalam hidup Anda, orang-orang yang menghargai dorongan Anda, menghormati perjalanan Anda, dan ingin berjalan di samping Anda, bukan berdiri di depan Anda. Jadi, jangan pernah prioritaskan dia di atas tujuan Anda. Jadilah pria yang tetap teguh pada misinya, yang menolak melepaskan impiannya, karena itulah pria yang tidak hanya menemukan kesuksesan, tetapi juga mendapatkan rasa hormat dan kekaguman yang abadi. Tujuan Anda adalah kekuatan Anda, jangan pernah kehilangan pandangan terhadapnya. Nomor 6, jangan kehilangan kendali emosi. Salah satu pelajaran paling berharga dari stoicisme adalah penguasaan kendali emosi. Kehilangan kendali atas emosi Anda, entah itu melalui kemarahan, kecemburuan, impulsivitas, atau frustrasi, lebih banyak merugikan daripada kebaikan. Bukan hanya merusak bagaimana orang lain memandang Anda, tetapi juga mengikis rasa hormat diri Anda sendiri. Pikirkan tentang ini, berapa kali Anda bereaksi karena kemarahan atau frustrasi, hanya untuk menyesali kata-kata atau tindakan Anda kemudian. Mungkin dalam situasi panas, Anda melampiaskan emosi pada seseorang yang dekat dengan Anda, dan setelah itu, Anda hanya merasa bersalah atau malu. Momen-momen seperti itu tidak hanya merusak hubungan Anda, tetapi juga mengurangi rasa percaya diri dan harga diri Anda. Alih-alih membiarkan emosi mengendalikan tindakan Anda, penting untuk mengembangkan disiplin emosional. Ini berarti menyadari apa yang Anda rasakan tanpa membiarkan perasaan itu mengontrol Anda. Bayangkan sebuah situasi di mana seseorang mengatakan sesuatu yang membuat Anda tidak nyaman. Insting pertama Anda mungkin ingin membalas dengan kasar atau mengatakan sesuatu yang sama menyakitkannya. Tetapi sebelum melakukannya, ambillah langkah mundur, sadari kemarahan yang mulai muncul dalam diri Anda, dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini cara yang saya inginkan untuk bereaksi? Apakah saya akan bangga dengan respons ini nanti?
Sangat membantu untuk memikirkan kendali emosi seperti mengarahkan kapal melalui badai. Badai mewakili emosi Anda, intens dan terkadang sangat mengguncang, tetapi Anda adalah kaptennya. Anda tidak bisa menghentikan badai, tetapi Anda bisa memutuskan bagaimana mengarahkan kapal. Begitu juga dengan emosi, Anda mungkin tidak bisa selalu mencegah perasaan yang kuat muncul, tetapi Anda bisa mengendalikan bagaimana Anda meresponsnya. Misalnya, jika Anda merasa cemburu dalam hubungan, daripada membiarkan kecemburuan itu memicu tuduhan atau pertengkaran, berhenti sejenak dan renungkan apa yang sebenarnya mengganggu Anda. Mungkin ada kurangnya komunikasi atau rasa tidak aman yang perlu diatasi. Tetapi bereaksi di saat itu hanya akan memperburuk masalah. Mempraktikkan kesadaran emosi adalah kuncinya. Ketika Anda merasa emosi mulai menguasai, ciptakan ruang antara perasaan dan tindakan Anda. Ambil napas dalam-dalam, hitung sampai 10, atau bahkan keluar dari situasi untuk menenangkan pikiran. Ini bukan tentang menekan emosi, melainkan mengelolanya dengan cara yang selaras dengan orang yang ingin Anda jadi. Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya melindungi hubungan Anda, tetapi juga menunjukkan kepada orang lain dan diri Anda sendiri bahwa Anda memiliki kekuatan untuk tetap tenang di bawah tekanan. Kendali emosi tidak berarti menjadi acuh tak acuh atau mati rasa. Itu berarti cukup bijak untuk tahu kapan harus terlibat dan kapan harus menahan diri. Ketika Anda mendekati hidup dengan tingkat kesadaran diri dan disiplin emosional ini, Anda meningkatkan nilai diri Anda di setiap aspek, baik secara pribadi, profesional, maupun sosial. Orang-orang tertarik pada mereka yang bisa tetap tenang, terutama dalam situasi sulit, karena itu menunjukkan tingkat kedewasaan dan rasa hormat diri yang mendalam. Di dunia di mana reaksi seringkali instan dan impulsif, menjadi orang yang bisa berhenti sejenak, merenung, dan merespons dengan bijaksana akan membedakan Anda. Anda tidak hanya akan mempertahankan ketenangan Anda, tetapi juga mendapatkan rasa hormat dan kekaguman dari orang-orang di sekitar Anda. Kendali emosi adalah kekuatan yang akan meningkatkan hidup Anda, hubungan Anda, dan rasa kedamaian batin Anda sendiri. Nomor 7, jangan terlalu tersedia. Izinkan saya bertanya sesuatu. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa kita cenderung lebih menghargai sesuatu ketika itu tidak begitu mudah dijangkau? Entah itu tujuan yang kita kejar, pekerjaan impian, atau bahkan seseorang yang kita minati secara romantis, tantangan tersebut membuat hasilnya lebih memuaskan. Ide ini juga berlaku dalam hubungan, terutama mengenai seberapa tersedia kita untuk orang lain. Saya tahu ini mungkin terdengar bertentangan pada awalnya. Anda mungkin berpikir bahwa dengan selalu tersedia, Anda menunjukkan betapa pedulinya Anda dan betapa Anda berinvestasi dalam hubungan tersebut. Dan ya, berada di sana untuk seseorang itu penting, tetapi ada garis tipis antara menjadi pendukung dan menjadi terlalu tersedia. Selalu berada di dekat seseorang setiap saat sebenarnya dapat menurunkan bagaimana mereka melihat nilai Anda. Mengapa? Karena ketika sesuatu atau seseorang terlalu mudah diakses, hal itu cenderung dianggap remeh. Pikirkanlah, jika Anda selalu siap untuk meninggalkan segala sesuatu demi seseorang, baik itu merespons pesan mereka dengan cepat, membatalkan rencana untuk bersama mereka, atau selalu berkata, ya, untuk apapun yang mereka inginkan, itu mengirimkan pesan bahwa waktu Anda, hidup Anda, dan prioritas Anda tidak begitu penting. Seiring waktu, ini bisa membuat Anda terlihat kurang menarik karena orang secara alami menghormati dan tertarik pada mereka yang menghargai diri mereka sendiri dan waktu mereka. Ini bukan berarti Anda harus mengabaikan orang yang Anda minati atau bermain-main agar terlihat sulit didapat hanya demi strategi. Itu bukan tujuannya. Tujuan utamanya adalah menemukan keseimbangan di mana Anda menghargai waktu dan ruang Anda sendiri sambil tetap memelihara hubungan tersebut. Ketika Anda memiliki batasan, Anda memberikan sinyal bahwa Anda memiliki kehidupan yang penuh dan kaya di luar hubungan. Anda memiliki hasrat, tujuan, dan komitmen Anda sendiri. Ini tidak membuat Anda kurang peduli, justru sebaliknya, ini membuat Anda lebih menarik. Anda menjadi seseorang yang memiliki kedalaman, seseorang yang tahu bagaimana memprioritaskan hidupnya. Sebagai contoh, jika Anda selalu membatalkan rencana dengan teman-teman atau melewatkan hal-hal yang Anda nikmati hanya untuk tersedia, Anda perlahan-lahan kehilangan sebagian dari diri Anda dalam prosesnya. Seiring waktu, orang lain mungkin akan berasumsi bahwa Anda akan selalu ada di sana, tak peduli apapun, dan itu bisa membuat Anda diremehkan. Tetapi jika Anda menjaga kehidupan pribadi Anda, hobi Anda, persahabatan Anda, dan waktu sendirian Anda tidak hanya menjaga rasa diri Anda sendiri,
tetapi juga memberi kesempatan kepada orang lain untuk merindukan Anda. Ketidakhadiran benar-benar membuat hati semakin dekat, tetapi hanya ketika ada ketidakhadiran yang nyata. Menetapkan batasan tidak membuat Anda menjadi orang yang jauh, ini membuat Anda percaya diri dan berwibawa. Ini menunjukkan bahwa Anda menghargai waktu Anda dan bahwa Anda memiliki keseimbangan yang sehat dalam hidup. Pikirkan seperti ini, ketika Anda tidak selalu tersedia, waktu yang Anda habiskan bersama menjadi lebih berarti. Orang lain akan lebih menghargainya karena itu tidak begitu mudah didapat. Jadi, lain kali ketika Anda merasa terdorong untuk merespons seketika atau mengatur ulang hidup Anda agar bisa tersedia, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini cara terbaik untuk menggunakan waktu Anda? Apakah Anda menghormati batasan Anda sendiri? Dengan menghargai waktu Anda dan menetapkan batasan, Anda menunjukkan kepada orang lain bahwa Anda menghormati diri sendiri. Dan ketika Anda menghormati diri sendiri, orang lain juga lebih mungkin untuk menghormati Anda. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda pernah berada dalam situasi di mana terlalu tersedia memengaruhi bagaimana Anda dipersepsikan dalam suatu hubungan? Atau mungkin Anda belajar dari pengalaman bahwa menetapkan batasan dapat membuat perbedaan besar? Saya ingin mendengar pendapat dan pengalaman Anda tentang ini. Tuliskan komentar di bawah dan mari berdiskusi tentang bagaimana menjaga keseimbangan yang sehat antara ketersediaan dan penghargaan diri memengaruhi hubungan Anda. Wawasan Anda mungkin saja menjadi sesuatu yang dibutuhkan orang lain hari ini. Nomor 8, jangan takut dengan konflik. Mari kita bicara tentang sesuatu yang sering mendapat reputasi buruk dalam hubungan, konflik. Saya tahu kedengarannya tidak nyaman, tetapi inilah kenyataannya, konflik adalah bagian alami dari setiap hubungan, entah itu romantis, persahabatan, atau bahkan keluarga. Ini seperti badai sesekali yang melanda. Anda tidak bisa menghindarinya selamanya, tetapi Anda bisa memilih bagaimana Anda menghadapinya. Stoicisme, salah satu filosofi tertua, memiliki sesuatu yang kuat untuk dikatakan tentang ini, jangan takut dengan konflik. Bayangkan skenario ini, Anda dan pasangan Anda sudah merasa ada ketegangan belakangan ini. Ada sesuatu yang kalian berdua hindari, mungkin tentang seberapa banyak waktu yang kalian habiskan bersama atau mungkin masalah uang. Alih-alih membicarakannya, Anda membiarkannya berlarut-larut. Hari demi hari berlalu, kemudian berminggu-minggu, dan sebelum Anda menyadarinya, ada dinding tak terlihat yang tumbuh di antara kalian berdua. Kalian masih bersama, tetapi masalah yang belum terselesaikan itu terus menghalangi hubungan kalian. Apakah Anda pernah merasakan hal itu? Ini terjadi pada siapapun. Inilah pendekatan stoik, jangan lari dari percakapan sulit ini. Mengapa? Karena menghindarinya hanya akan membangun rasa sakit hati. Anda mungkin berpikir Anda sedang menjaga kedamaian, tetapi sebenarnya Anda perlahan-lahan merusak ikatan itu. Ini seperti mengabaikan kebocoran di atap rumah Anda. Tentu, sekarang tampaknya tidak terlalu buruk, tetapi beri waktu dan akhirnya seluruh plafon bisa runtuh. Sebaliknya, hadapi konflik dengan tenang. Ini adalah kunci. Ketika Anda harus melakukan percakapan sulit, lakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk memenangkan argumen. Jangan biarkan ego menghalangi. Pikirkan seperti ini, jika kalian berdua fokus pada mencari solusi daripada membuktikan siapa yang benar, kalian menciptakan peluang untuk memperkuat koneksi. Ini bukan tentang siapa yang menang, karena dalam hubungan, jika satu orang menang, seringkali hubungan itu yang kalah. Ingatlah, konflik sebenarnya bisa membuat kalian lebih dekat jika Anda menanganinya dengan bijaksana dan sabar. Alih-alih melihatnya sebagai ancaman, lihat itu sebagai kesempatan untuk tumbuh bersama. Stoicisme mengajarkan kita untuk menghadapi tantangan dengan tenang, mengetahui bahwa setiap kesulitan, termasuk konflik, adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dan hubungan kita. Jadi, lain kali Anda merasakan ketegangan mulai muncul, jangan takut. Tarik napas dalam-dalam, hadapi dengan pikiran yang tenang, dan lakukan percakapan jujur itu. Anda mungkin akan terkejut betapa jauh lebih kuat hubungan Anda akan menjadi ketika Anda tidak takut dengan konflik, tetapi justru belajar darinya. Nomor 9, jangan coba mengendalikan dia. Mari kita mulai dengan sebuah kenyataan yang sulit diterima oleh banyak orang, Anda tidak bisa mengendalikan siapapun kecuali diri Anda sendiri, dan ini terutama berlaku dalam hubungan. Salah satu kesalahan terbesar yang bisa Anda buat adalah mencoba mengendalikan tindakan atau emosi seorang wanita, baik itu dengan memberitahunya bagaimana seharusnya dia bersikap, apa yang harus dia rasakan,
atau keputusan apa yang harus dia buat. Pendekatan ini akan berbalik merugikan Anda seiring waktu. Apa yang mungkin tampak seperti upaya kecil untuk mengarahkannya, pada akhirnya akan terasa seperti pengekangan, baik bagi Anda maupun bagi dia. Sekarang, pikirkan ini dari sudut pandang Stoik. Para Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu diri kita sendiri, pikiran kita, tindakan kita, reaksi kita. Tetapi ketika Anda mencoba mengendalikan orang lain, terutama seseorang yang Anda sayangi, Anda menyiapkan diri untuk keadaan frustrasi yang terus-menerus. Mengapa? Karena tindakan dan emosi orang lain berada di luar kendali Anda, dan berusaha untuk mengarahkannya hanya akan menghasilkan kekecewaan. Mari kita lihat contohnya. Bayangkan Anda selalu memberitahu pasangan Anda apa yang terbaik untuknya, keputusan apa yang harus dia buat, atau bahkan bagaimana dia seharusnya merasa dalam situasi tertentu. Pada awalnya, mungkin tampak bahwa Anda hanya berusaha membantu atau melindunginya. Tetapi pada akhirnya, dia akan mulai merasa terperangkap, seperti tidak ada ruang baginya untuk menjadi dirinya sendiri. Dan Anda akan semakin frustrasi karena dia tidak selalu melakukan apa yang Anda inginkan, dan upaya Anda untuk mengarahkannya akan menciptakan ketegangan di antara kalian berdua. Frustrasi itu tidak hanya merugikan hubungan, tetapi juga merusak ketenangan pikiran Anda sendiri. Alih-alih mencoba mengendalikannya, fokuslah pada apa yang bisa Anda kendalikan, pikiran, tindakan, dan standar Anda sendiri. Beri dia ruang untuk membuat pilihannya sendiri, sementara Anda tetap menjaga batasan pribadi dan nilai-nilai Anda. Dengan memberinya kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri, Anda tidak hanya menunjukkan rasa hormat terhadap individualitasnya, tetapi juga menciptakan dinamika yang lebih sehat dan seimbang di antara kalian berdua. Melepaskan kendali tidak berarti Anda berhenti peduli. Ini berarti Anda memahami bahwa dia, sama seperti Anda, memiliki hak untuk membuat keputusan sendiri dan menjalani hidup sesuai dengan pilihannya. Peran Anda bukanlah untuk menentukan bagaimana dia harus bersikap, tetapi untuk mendukungnya sambil juga bertanggung jawab atas tindakan Anda sendiri. Ketika Anda berhenti mencoba mengendalikannya, Anda akan melihat bahwa hubungan terasa lebih alami, lebih saling menghormati, dan jauh lebih sedikit stres bagi kalian berdua. Ingatlah, mencoba mengendalikan orang lain hanya menghasilkan frustrasi dan rasa tidak berdaya. Sebaliknya, terapkan prinsip Stoik dengan fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan, pikiran, emosi, dan tindakan Anda sendiri. Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya meningkatkan ketenangan pikiran Anda, tetapi juga menciptakan ruang untuk hubungan yang lebih sehat dan penuh rasa hormat. Nomor 10, jangan abaikan kebutuhan Anda sendiri. Sangat penting untuk tidak mengabaikan kebutuhan Anda sendiri saat Anda berada dalam sebuah hubungan. Banyak orang, terutama mereka yang sangat peduli pada pasangan mereka, dapat dengan mudah terjebak dalam perangkap memberi terlalu banyak dari diri mereka sendiri. Mereka akhirnya mengabaikan kesejahteraan mereka sendiri, berpikir bahwa jika mereka terus memberi, hubungan akan berkembang. Tetapi kenyataannya adalah, ketika Anda lupa untuk merawat diri sendiri, Anda tidak membantu siapapun dalam jangka panjang, tidak pasangan Anda dan tentu saja tidak diri Anda sendiri. Seorang pria Stoik tahu bahwa rasa hormat terhadap diri sendiri adalah kunci untuk hubungan yang sehat. Pikirkan cara ini, jika Anda terus-menerus berlari dalam keadaan kosong, bagaimana Anda bisa benar-benar hadir untuk pasangan Anda? Jika Anda selalu lelah, stres, atau merasa kehilangan diri sendiri, itu akan berdampak pada hubungan Anda. Ini seperti mencoba menuangkan dari cangkir yang kosong, itu tidak akan berhasil. Jadi, Anda perlu memastikan bahwa Anda merawat kebutuhan Anda sendiri terlebih dahulu. Ini bukan egois, ini diperlukan. Rawat kesehatan Anda, baik fisik maupun mental. Luangkan waktu untuk hobi Anda, hal-hal yang membawa kebahagiaan dan membantu Anda mengisi ulang tenaga. Jangan tinggalkan pertumbuhan pribadi yang penting bagi Anda, apakah itu membaca, belajar keterampilan baru, atau sekadar menghabiskan waktu sendirian untuk merenung. Hal-hal ini membantu menjaga Anda tetap berhubungan dengan diri sendiri. Ketika Anda memprioritaskan kesejahteraan Anda sendiri, Anda dapat memberi kepada pasangan Anda dari tempat yang kuat dan terpenuhi, bukan dari kehabisan energi. Misalnya, jika Anda menyukai lari atau pergi ke gym, jangan berhenti hanya karena Anda berada dalam sebuah hubungan. Aktivitas tersebut menjaga Anda merasa baik tentang diri sendiri, yang pada gilirannya membuat Anda menjadi pasangan yang lebih baik. Atau mungkin Anda memiliki kecintaan untuk melukis atau menulis,
jangan menyerah pada hal itu hanya karena Anda menghabiskan lebih banyak waktu dengan seseorang. Ketika Anda terus memelihara bagian-bagian ini dari diri Anda tetap utuh dan seimbang, yang menguntungkan hubungan secara keseluruhan. Dengan menghormati kebutuhan Anda sendiri, Anda menunjukkan kepada pasangan Anda seperti apa hubungan yang sehat, satu di mana kedua orang dapat berkembang secara individu maupun bersama. Sebuah hubungan bukanlah tentang kehilangan diri sendiri, melainkan tentang tumbuh bersama seseorang yang lain, dan pertumbuhan itu dimulai dengan merawat diri Anda sendiri. Ingatlah, menjadi pria bernilai tinggi lebih dari sekadar bagaimana penampilan Anda atau seberapa banyak uang yang Anda hasilkan. Ini tentang menguasai emosi Anda, tetap berpegang pada nilai-nilai Anda, dan menjalani hidup dengan tujuan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip stoik ini, Anda tidak hanya akan meningkatkan hubungan Anda dengan wanita, tetapi juga berkembang menjadi versi diri Anda yang lebih kuat dan percaya diri. Terima kasih telah menonton. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, pastikan untuk menyukai, berlangganan, dan menekan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten di masa depan. Tinggalkan komentar di bawah dengan pemikiran Anda atau topik lain yang ingin Anda lihat dibahas. Tetap kuat, tetap stoik, dan saya akan melihat Anda di video selanjutnya.